Shalom saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Sintiari di YouTube channel Agus Lutan Official. Selamat Hari Paskah. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Allah pemenang. Maka tidak sia-sia iman kita yang percaya kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sukacita. Amin. Salam revival. Selamat bergabung di YouTube channel Agus Lutan Official. Mari kita terus bersyukur akan kebaikan Tuhan dan saya percaya kita semua akan senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Come on. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
pilihan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama yang sempurna, nama yang menyelamatkan setiap kami. Nama yang berkuasa sampai hari ini atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom saudaraku yang terkasih, salam revival, selamat Paskah. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Yesus yang kita sembah memang lahir, mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia hidup sampai sekarang menyertai setiap kita. Saudara, bicara tentang kelahiran, semua orang lahir. Bicara tentang kematian, pada akhirnya semua orang mati. Tapi yang spesial daripada Yesus, Dia bangkit. Dia hidup, maut dikalahkan, kematian dikalahkan, dosa kita diampuni, kita punya masa depan yang gilang gemilang. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini saya mengajak kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-10 menulis demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan berkata kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa merayakan kebangkitan-Mu. Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan kematian. Engkau Allah yang lebih daripada pemenang. Engkau Allah yang perkasa, yang dahsyat, yang kami sembah, yang kami puja, yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, berbicaralah kepada kami. Buka mata dan hati kami, terangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti pewahyuan
kewahyuan yang Kamu sampaikan kepada kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita mau belajar dari 3 saksi mata yang mengalami dan melihat kebangkitan Yesus. Mereka adalah 3 wanita yang dicatat. Yang pertama namanya Maria dari Magdala, yang kedua adalah Yohana, dan yang ketiga adalah Maria, ibu Yakobus. Saudara sekalian, Anda tahu bahwa pada zaman itu wanita tidak dihargai. Pada zaman itu wanita tidak dianggap, wanita tidak punya suara. Tapi luar biasa, wanita yang direndahkan, wanita yang tidak dianggap, wanita yang dipakai dan diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Nama mereka tercatat dalam Alkitab. Kita mau belajar ada beberapa poin yang luar biasa dari ketiga wanita ini. Yang pertama, saudara, mereka adalah wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, yang setia melayani Tuhan sampai pada akhir hidup Yesus. Saudara, mereka tidak cuma mengasihi Yesus pada waktu Yesus hidup, tapi mereka mengasihi Yesus bahkan sampai Yesus mati dan dikuburkan. Mereka tidak hanya melayani Yesus pada waktu Yesus hidup, tapi mereka juga setia melayani Yesus sampai Yesus dikubur. Saudara sekalian, kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Dan saya berdoa, biar setiap kita menjadi orang percaya yang mengasihi Tuhan di level yang lebih tinggi lagi, yang setia melayani Tuhan di level yang lebih tinggi lagi. Saudara sekalian, saudara, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus setia sama Tuhan ketika keadaan mungkin buruk, ketika keadaan mungkin tidak baik. Saudara, jujur mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan dalam kondisi even though, dalam kondisi walaupun itu tidak mudah. Ketika kita diberkati, kita berkata, saya mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kita diberkati, kita sukses, kita dipromosikan, kita pasti setia sama Tuhan. Karena kita melihat berkat, kita melihat mukjizat, kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika keadaan buruk, ketika keadaan porak-poranda, ketika keadaan chaos, kita masih mengasihi Tuhan gak? Kita masih setia gak sama Tuhan? Saudara, kata setia itu adalah kita tetap melekat, kita tetap komit kepada Tuhan, tidak tergantung situasi yang terjadi. Ketika situasi baik, kita tetap mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Bahkan ketika situasi buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau melekat kepada Tuhan, kita tetap mau mengasihi Tuhan, dan kita tetap mau setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan cari orang-orang seperti ini. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib, supranatural akan terjadi dalam hidupmu ketika level kau mengikut Tuhan, level yang seperti ini. Saudara, ada banyak orang cuma ikut Tuhan, setia kepada Tuhan ketika keadaan baik, ketika diberkati, ketika kita melihat mujizat, ketika masalah kita ditolong Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tapi ketika keadaan berbalik menyerang kita, ketika keadaan tidak bagus, kondisi kita alami mungkin memburuk, masihkah engkau setia sama Tuhan? Masihkah engkau mengasihi Tuhan? Ini wanita yang luar biasa, tidak gampang mengikut Tuhan dalam satu situasi yang buruk, tidak gampang setia sama Tuhan ketika keadaan kita even though. Kita belajar, saudara, murid-murid dalam keadaan yang takut pada waktu itu. Mereka berkumpul di satu tempat dan mereka mengunci pintunya karena mereka takut kepada tentara Roma. Mereka nggak berani keluar. Mereka trauma sekali.
Saudara bayangkan Yesus yang menjadi pemimpin mereka baru saja disiksa, dipermalukan, dihina dengan begitu luar biasa, bahkan mati dengan cara yang terkutuk di kayu salib. Mereka mengalami traumatis, pengalaman yang sangat buruk melihat penyiksaan Yesus. Jangan-jangan mereka berpikir setelah Yesus mati sebagai pemimpin rohani mereka, jangan-jangan mereka yang diuber-uber korban berikutnya. Ketika Roma dan saudara ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin menghancurkan sekte yang baru ini, mungkin mereka akan menjadi korban selanjutnya. Murid-murid dalam keadaan takut. Mereka berkumpul di satu ruangan dengan keadaan pintu yang terkunci. Mereka tidak berani keluar rumah. Tapi hebat, wanita-wanita ini berdedikasi. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka mengasihi Tuhan walaupun dalam situasi yang traumatis, walaupun dalam situasi yang menakutkan. Saudara sekalian, apakah ketika mungkin hidupmu kurang bagus, masalah kau alami beruntun dalam hidupmu, apakah kau masih mengasihi Tuhan? Apakah kau masih setia kepada Tuhan? Saudara, kasih kita kepada Tuhan harus diuji. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus diuji. Apakah ketika engkau ada dalam perapian, apakah engkau masih berkata, aku akan tetap setia, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah kita bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami dari nyala api ini, kami akan tetap setia, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah saudara bisa berkata demikian? Ada seorang uskup bernama Polikarpus. Dia mau dibakar hidup-hidup. Dan dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, kamu akan binasa. Kamu akan mati. Dia berkata begini, saya tidak takut. Yesus sudah menyelamatkan saya. Saya siap berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya dia dibunuh, dibakar, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita harus mengiring Yesus. Kita harus setia kepada Yesus. Kita harus mengasihi Yesus. Bahkan ketika kita mengalami aniaya, ketika kita mengalami tekanan dalam hidup kita, kita tetap mengasihi Tuhan. Saudara, situasi pada waktu itu, murid-murid dalam keadaan khawatir. Murid-murid dalam keadaan kecewa. Mereka dalam keadaan sedih. Alkitab berkata hebat sekali. Para wanita ini berani keluar rumah. Dan mereka mau melakukan satu pelayanan terakhir mereka kepada Yesus, yaitu merempahi mayatnya, memberikan formalin kepada mayat Yesus supaya mayat Yesus lebih awet. Saudara bayangkan kasih mereka, kesetiaan mereka, bahkan sampai detik-detik terakhir hidup Yesus, bahkan sampai Yesus dikuburkan. Ketika Yesus disalibkan, para wanita yang ada bersama dengan Yesus, pada murid-murid semua kabur lari, sembunyi. Petrus menyangkal Yesus, yang lainnya kabur lari, saudara sekalian. Tapi wanita-wanita ini, mereka tetap setia. Mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Haleluya, haleluya. Saya berdoa biar kita mengikut Tuhan. Bukan cuma mau berkatnya, bukan cuma mau mukjizatnya, bukan mau kemuliaannya saja. Memang ada itu. Tapi kita mau mengikut Tuhan dalam segala situasi, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai akhir kita mau setia sama Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita mau mengasihi Tuhan. Kita lihat ketiga wanita ini. Yang pertama Maria dari Magdala. Saudara sekalian, kenapa dia begitu komit sama Tuhan? Kenapa dia begitu setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya? Karena dia mengalami kuasa Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan. Mungkin dunia menolak dia, tapi Yesus menerima dia. Maria Magdala adalah wanita yang sudah dilepaskan oleh Yesus dari ikatan 7 roh jahat. Saudara bisa bayangkan seorang wanita dirasuk oleh 7 roh jahat.
Saudara bayangkan dia dianggap sebagai orang gila. Dia dianggap sebagai orang yang tidak waras, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai. Saudara bisa bayangkan dia tidak bisa bergaul, tidak bisa hidup wajar. Karena ada 7 roh jahat yang menguasai dia. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia diposes, dia dirasuk oleh ke-7 roh jahat itu. Dia tidak punya masa depan, dia menderita. Itu yang dialami oleh Maria Magdala. Tapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Dia mengalami kelepasan daripada roh jahat, saudara sekalian. Dan pengalamannya dengan Tuhan itu membuat dia mengasihi Tuhan, membuat dia setia mengikut Yesus. Saudara sekalian, kenapa banyak orang gak bisa setia sama Tuhan? Kenapa banyak orang akan murtad dari Tuhan? Karena mereka tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Mereka tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Kalau Anda mengalami encounter secara personal, kalau Anda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya jamin kekristenan Anda akan kuat. Kristen itu bukan teori. Kristen itu bukan saudara ilmu. Tapi Kristen itu adalah perjumpaan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Saya dulu walaupun orang Kristen, walaupun KTP saya Kristen, tapi saya waktu bertumbuh jadi orang ateis. Saya gak percaya Tuhan. Saya gak percaya Tuhan walaupun setiap minggu saya ke gereja. Tapi satu hari saya merasakan anugerah Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya melihat kebaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa menjamah hidup saya. Saya yang dulu ateis, saya yang dulu tidak percaya kepada Tuhan, sekarang berkata Yesus itu hidup, Yesus itu ada. Makanya saudara jujur, saya suka bingung sama orang. Kok ia tidak bisa melihat Yesus yang begitu luar biasa? Kok ia tidak bisa mengalami kasih Tuhan? Gak sadar kalau dia ada semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa diberkati, itu semua karena berkat Tuhan. Kalau kau sadar, semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengalami kasih Tuhan, engkau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu, maka kekristenanmu akan kuat, kekristenanmu akan kokoh. Engkau akan bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Tuhan sudah terlebih dahulu menerima engkau, meng-approve hidupmu. Kita ini orang yang tidak layak, kita ini orang yang berdosa, kita orang yang pantas untuk dihukum, kita orang yang pantas untuk dimurkai Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Nya, Dia menerima kita. Kita tidak terima hukuman. Kita dibebaskan untuk melayani Tuhan. Kita tidak terima kutuk, tapi kita terima berkat. Kita tidak dihukum mati, tapi kita diampuni, saudara sekalian. Wow, ketika Anda mengalami itu, Anda mengalami kelimpahan anugerah Tuhan, itu membuat engkau kuat di dalam imanmu. Apapun goncangan, apapun tekanan, apapun aniaya, kau akan kuat dan bertahan. Maria Magdala, banyak para ahli menafsirkan dia adalah wanita, saudara, yang kedapatan berzina. Kenapa? Karena daerah Magdala, daerah yang dikenal sebagai Red District, saudara, distrik merah, daerah pelacuran. Tapi tidak ada informasi yang akurat bahwa dia adalah wanita yang berzina. Tapi yang pasti dia adalah wanita yang dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Wow! Ini dahsyat, ini satu hal yang luar biasa, dan saya percaya kuasa Tuhan yang sama akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau Anda mengalami Tuhan dalam hidup Anda, sama seperti saya melayani Tuhan. Saya gak punya cita-cita jadi pendeta, saya gak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup saya memberikan hidup saya memenuhi panggilannya untuk menjadi hambanya, untuk melayani Dia. Amin, saudara sekalian. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Jujur, ada banyak tantangan yang membuat saya ingin mundur dari pelayanan. Ada banyak masalah, kekecewaan yang membuat saya bisa mundur dari pelayanan. Tapi luar biasa,
Pengalaman saya dengan Tuhan, kebaikan Tuhan seperti api membakar tulang-tulang saya. Saya nggak bisa diam untuk berkhotbah. Saya nggak bisa diam untuk tidak menyampaikan firman Allah. Hati saya berkobar-kobar, hati saya membara penuh cinta dan kasih kepada Tuhan. Dan saya mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Wanita yang kedua adalah yang bernama Yohana. Saudara, Yohana artinya kemurahan atau anugerah daripada Yahweh. Yohana mengalami anugerah Tuhan. Dia mengalami kemurahan Tuhan. Alkitab mencatat dia wanita yang disembuhkan Yesus. Dan dia istri bendahara daripada Herodes. Dia wanita yang kaya dan terhormat. Tapi walaupun demikian dia melayani Yesus ketika Yesus hidup. Bahkan ketika Yesus mati dia menjadi saksi. Dan bahkan ketika Yesus dikubur dia masih mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yohana melayani dia dengan hartanya. Saudara sekalian, kalau Tuhan berkati Anda, pakailah hartamu, pakailah kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Jangan harta dan kekayaanmu hanya kau nikmati sendiri, hanya untuk memperkaya dirimu. Pakai hartamu jadi berkat bagi nama Tuhan. Pakai hartamu tuh saudara jadi berkat bagi kerajaan surga. Memperlebar penginjilan, pelayanan saudara. Saya punya teman baru saja pulang dari pelayanan di pedalaman di Kalimantan. Dan dia bercerita, Pak, kesian sekali. Para pendeta-pendeta harus bekerja di pabrik, harus bekerja di ladang. Mereka membanting tulang mereka. Jemaat cuma beberapa orang dan tidak cukup penghasilan mereka. Mereka butuh dibantu, Pak. Dan teman saya datang bersama rekan-rekannya. Mereka membawa dana membangun gereja, membelikan keyboard, membelikan gitar, saudara sekalian. Dan pendeta-pendeta itu diberkati secara rohani. Firman Tuhan disampaikan, hati mereka dibakar. Ada beberapa mereka sudah mau mundur dari pelayanan karena mereka menderita, mereka kekurangan secara keuangan. Kalau Anda diberkati dengan kekayaan, pakai hartamu untuk melayani Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, saudara. Ada banyak orang yang membutuhkan. Saya pernah ke pelayanan ke daerah Sumatera Utara, ke daerah pegunungan di Karo sana. Saya bertemu dengan pendeta-pendeta. Ada seorang pendeta, saudara, dia penyakit diabetes karena gulanya begitu tinggi. Dia dipotong kakinya, diamputasi kakinya. Setelah diamputasi dia kembali ke gerejanya. Jemaatnya menolak dia karena mereka tidak mau punya pendeta yang cacat, saudara sekalian. Dia harus ditolak dan dia harus membangun pelayanan yang baru lagi, mulai dari nol lagi. Saya bertemu seorang pendeta wanita, saudara, yang suaminya baru saja meninggal kesetrum listrik. Saya ketemu dengan pendeta yang sakit kanker. Mereka semua hidup, saudara, penuh penderitaan dan mereka melayani Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan dengan harta, mari kita bantu mereka. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Yohana, wanita yang kaya dan terhormat, dia melayani Tuhan dengan hartanya. Bahkan sampai Yesus dikubur pun, dia mengumpulkan rempah-rempah bersama wanita yang lain dan ingin memformalin, membalsem mayat Yesus. Mereka begitu cinta kepada Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan dengan luar biasa sekali. Yang ketiga, Maria, ibu Yakobus. Maria ini adalah wanita yang dianggap sebagai saudaranya Maria, ibu Yesus. Maria ini anaknya melayani Yesus, anaknya mengikut Yesus, anaknya menjadi murid Yesus. Satu kebanggaan bagi seorang ibu ketika anaknya bisa melayani Tuhan. Ada banyak ibu-ibu datang kepada saya, doakan Pak, biar anak saya bisa bertobat, biar anak saya bisa ikut Tuhan, biar anak saya bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, kerinduan hati seorang ibu, anaknya ada di dalam Tuhan, anaknya bisa melayani Tuhan. Saya kenal seorang pendeta yang
melayani anak-anak muda saudara. Dan saudara, karena dia menjangkau banyak anak muda, dia menjangkau juga orang tua mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti senanglah ketika anaknya bisa melayani Tuhan. Hidup anak-anaknya diubahkan. Mereka tidak ke diskotik, mereka tidak clubbing, tapi mereka melayani Tuhan. Mereka tidak narkoba, tapi mereka ada dalam ladang pelayanan. Itu membanggakan hati orang tua mereka. Seorang ibu, seorang ayah akan melakukan apa saja, akan memberikan apa saja ketika anaknya melayani Tuhan. Saudara, teman saya, dia menjangkau banyak anak muda, dan akibatnya, dampaknya, dia menjangkau orang tua mereka juga. Saudara sekalian, Maria bangga anaknya menjadi murid Yesus. Anaknya dipilih menjadi muridnya Yesus. Dan saudara, dia merasakan satu kehormatan. Dia merasakan satu privilege Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan dia melayani Tuhan dengan setia. Dia mengikut Tuhan dengan penuh kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar satu hal. Pagi-pagi benar, mereka ke kubur ingin merempahi mayat Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun keadaan tidak baik, walaupun situasi memburuk, tapi itu tidak memudarkan kasih mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara, keadaanmu tidak baik. Dokter memvonis engkau mengalami satu penyakit yang tidak ada obatnya. Mungkin hari-hari ini badai menghantam keuanganmu. Keuanganmu mengalami masalah yang berat. Mungkin hari-hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan. Bukan naik tapi turun saudara income-mu. Mungkin kau mengalami badai demi badai yang begitu hebat dalam hidupmu. Kita mau belajar tetap mengasihi Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Ada satu ayat saya ajak kita baca. Amsal 3 ayat 3 dan 4 menulis demikian dalam firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih, love dan setia, loyalty meninggalkan engkau. Kita butuh kasih itu. Kita butuh kesetiaan. Cari orang pintar banyak, tapi cari orang yang setia itu tidak banyak. Orang yang setia mengikut sampai akhir. Orang yang setia dalam segala keadaan, dalam segala situasi itu tidak mudah. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara sekalian, kita akan dihargai, kita akan mendapat kehormatan, kita akan mendapat favor dari Tuhan, dan mendapat favor, perkenanan dari manusia. Kalau ada kasih, kalau ada kesetiaan. Ayo saudara, kita kalungkan di leher kita, kita tuliskan di hati kita, kasih dan setia. Kita mau mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita mau setia melayani Tuhan, setia mengiringi Yesus, setia mengikut Yesus walaupun mungkin keadaan tidak baik kita alami. Belajar dari Zakaria dan Elisabet. Walaupun mereka tidak punya anak, zaman itu dianggap aib, dianggap wanita kena kutuk saudara. Mereka hamba Tuhan tapi gak punya anak. Bayangkan apa kata orang. Orang akan berkata mereka dikutuk, Tuhan tidak berkenan kepada mereka, Tuhan tidak menjawab doa mereka. Tapi walaupun demikian, Elisabet dan Zakaria setia melayani Tuhan. Dan tepat pada waktunya, dia terima upah dari kesetiaannya. Mukjizat terjadi, Elisabet hamil dan dia punya anak yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Mesias, bagi Yesus. Saudaraku, di hari Paskah ini belajar nilai kesetiaan, belajar nilai kasih itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kau memberkati kami dengan kebenaran ini. Kau memberkati kami dengan firman ini. Terima kasih Bapa, biar iman kami dikuatkan, pengharapan kami semakin teguh, kasih kami semakin luar biasa kepada Tuhan. Kami mau belajar dari 3 wanita ini ya Bapa. Kami mengikut Tuhan dengan penuh kasih dan kesetiaan sampai akhir hidup kami. Kami melayani Tuhan dengan setia. Kami ikut Tuhan dengan setia, dan tepat pada waktunya kami akan terima upah ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima
Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudaraku, di akhir ibadah Paskah kita hari ini, kita mau berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara buka hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu. Diberkatilah studimu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu. Tuhan mempromosikan engkau, mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan membuat kau berhasil, beruntung dan penuh berkat. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Paskah. Shalom.